Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti pelajaran yang kita akan bahas pada saat ini. Nah, saudara-saudara, saya memikirkan satu topik yang saya pikir adalah satu topik yang sangat penting dan relevan di dalam kehidupan kita dan juga baik di dalam melayani Tuhan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kedua ayat yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Roma pasal 14 ayat 10 dan juga 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Yang kedua ayat ini yang berkata demikian, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah." 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang berkata, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat." Nah, saudara-saudara, mungkin bagi saudara-saudara yang sudah belajar teologi, salah satu topik atau judul yang muncul dari ini atau doktrin adalah tentang penghakiman kursi pengadilan Kristus. Ini berbicara, kalau istilah yang digunakan diambil dari bahasa Yunani, adalah bema atau bema seat judgment to Christ. Nah, saudara-saudara, kalau kita memikirkan setiap orang yang percaya pada zaman kita sekarang, tetap kita akan menghadap pengadilan. Tetapi pengadilan sebenarnya bukan pengadilan untuk menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Karena itu sebenarnya sudah ditentukan pada waktu kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, tetapi ini adalah kalau kita pelajari dalam pelajaran ini adalah kursi pengadilan Kristus adalah untuk memberi atau menerima pahala, pemberian pahala, pengadilan tentang apa yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara, muncul salah satu pertanyaan di antara kalangan orang-orang yang sudah juga mengetahui dan sudah juga belajar tentang doktrin ini, yaitu apakah dosa akan juga dimasukkan atau ditayangkan pada waktu kursi pengadilan Kristus diadakan. Dan ini menjadi satu tanya-tanya. Nah, saya masih ingat pada waktu saya masih baru saja menjadi orang Kristen, seringkali itu dijadikan sebagai satu bahan yang sangat menarik dan juga membuat orang Kristen itu sangat segan dan sangat takut bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka melayani di dunia ini. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ayat yang biasanya mereka itu gunakan di dalam pandangan bahwa dosa kita akan ditayangkan juga pada waktu diadakan kursi pengadilan Kristus. Bukan hanya apa yang kita lakukan selama atau apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Misalnya ada beberapa ayat yang kita bisa lihat yang mereka gunakan. Yang salah satunya adalah ayat dalam Roma pasal 2 ayat 16 yang berkata, "Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus." Dalam pertama Korintus pasal 4 ayat 5 yang berkata demikian, "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Nah, kembali lagi ayat yang tadi kita pernah baca dalam permulaan, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang berkata demikian, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat."
Nah, kata yang mereka sering ambil yaitu baik ataupun jahat. Kata jahat di situ berarti mereka ambil ini sebagai satu dasar bahwa berarti pada waktu kursi pengadilan Kristus akan juga nampak segala sesuatu yang kita lakukan baik, maksudnya termasuk dosa kita. Nah, saudara-saudara, mengapa ini menjadi, misalnya ini dijadikan sekali lagi untuk membuat sesuatu doktrin bahwa pada waktu kursi pengadilan Kristus bukan hanya orang yang kita akan menerima pahala dari segala sesuatu yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, tetapi juga dosa. Nah, ini mereka memang dengan satu tujuan. Motivasinya adalah supaya orang Kristen itu takut, dan juga dia harus sesuai dengan pandangan mereka itu, orang Kristen itu harus hidup kudus dan dengan takut dan gentar. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat, khususnya kita kembali dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Pada waktu Alkitab atau Rasul Paulus berkata bahwa kita akan menerima upannya atau pembalasannya atau di kursi pengadilan Kristus, kita akan menerima supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Nah, dia berkata bahwa yang dilakukan baik dan jahat. Nah, kalau kita berbicara tentang kursi pengadilan Kristus, berarti kita tidak hanya terkurung di dalam kedua ayat ini, dalam Roma pasal 14 dan ayat 10. Tetapi juga dia berbicara sesuai dengan apa yang kita baca tadi, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dan juga kita bisa melihat itu di dalam 1 Korintus, penjelasan Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15, di mana dia berkata tentang, dia menjelaskan tentang bagaimana itu kursi pengadilan Kristus pada waktu kita menghadap nanti. Nah, ini di dalam kembali lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat 15, yang dia berkata demikian. Antakah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Perhatikan sekali lagi apa yang saya katakan tadi, bahwa ini bukan sebenarnya kursi pengadilan Kristus, bukan untuk menentukan saudara apakah saudara akan ke neraka atau akan ke surga. Karena jelas di dalam ayat 15 di sini dikatakan bahwa sebenarnya yang diuji, yang dihakimi itu adalah perbuatan kita, sebenarnya bukan menentukan untuk apakah kita masuk surga atau neraka. Ini sesuai dengan ayat 15. Nah, saudara-saudara, kita kembali dalam ayat 12. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12. Di mana dia berkata bahwa pekerjaan itu, Rasul Paulus membagaikan pekerjaan masing-masing kita itu sama dengan rumput, jerami, kayu, dan juga dia berkata bahwa batu permata, emas, dan perak. Dan itu akan diuji sebagaimana seperti diuji melewati api. Ini sebenarnya api yang dimaksud di sini adalah lambang keadilan daripada Allah. Dalam penghakiman Allah itu adalah adil yang sempurna, sama dengan menguji emas. Itu memurnikan emas itu dibakar supaya keluarlah segala sesuatu yang tidak termasuk di situ. Nah, inilah kursi pengadilan Kristus. Nah, sekarang kita kembali, apa yang dimaksud dengan baik dan jahat? Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Bahwa akan diuji dan akan nampak di situ, kita akan diuji baik, pekerjaan kita baik dan jahat. Yang jahatnya di situ yang dimaksudnya apa?
Nah, disinilah ayat 12, 1 Korintus pasal 3 ayat 12 yang dimaksud dengan jahat. Itu yang jahat di sini adalah yang tidak berkualitas. Pekerjaan saudara yang seperti dibagaikan seperti jerami, seperti kayu, atau seperti rumput kering, yang tidak akan tahan uji. Maksudnya sesuatu yang tidak ada nilainya. Bisa saja karena pengajaran atau apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan apa yang ditentukan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Misalnya doktrinnya yang salah, atau bisa saja motivasi kita untuk melayani Tuhan. Mungkin kita, kalau kita lihat itu di dalam 1 Korintus pasal 9, di mana Rasul Paulus sampai dia berkata, jika aku memberitakan Injil, tetapi saya melakukan itu hanya karena tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadaku, aku menerima upah apa? Tetapi kalau seandainya saya melakukan itu dengan segenap hati, itu sebenarnya itu yang dimaksud oleh Rasul. Tetapi kalau saya melakukan itu dengan penuh kerelaan, dengan segenap hati, saya akan menerima upahnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan yang ayat-ayat tadi seperti 1 Korintus pasal 4 ayat 5 dan juga pasal 2 di dalam Roma pasal 2 ayat 16, di mana Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi menurut Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang maksudnya di sini apa sebenarnya? Ini sebenarnya hanya menyatakan bahwa pengadilan Allah itu, yang pengadilan yang akan dia lakukan nanti di tata putih untuk semua orang yang tidak percaya, itu semua orang akan diadili dan dihakimi sesuai dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kita pun sebenarnya, kita juga akan diadili apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dalam artinya, untuk apakah kita menerima pahala atau tidak. Tetapi dosa itu berbeda. Tidak akan dimasukkan dan tidak akan ditayangkan nanti di kursi pengadilan Kristus. Saya akan memberikan beberapa alasan dan berdasarkan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab, mengapa saya menganggap dan saya berpikir bahwa mengambil kesimpulan bahwa tidak akan ditayangkan dosa saudara dan saya, tidak akan ditayangkan pada waktu kursi pengadilan Kristus. Kita akan melihat beberapa ayat. Inilah ayat-ayat yang membuktikan bahwa dosa kita tidak akan diungkit atau tidak lagi akan ditayangkan pada waktu kursi pengadilan Kristus. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 12 yang berkata demikian, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa kita itu kita diampuni. Dan Alkitab itu berkata bahwa dosa kita itu dijauhkan, pelanggaran-pelanggaran kita itu dijauhkan seperti sejauh, dia berkata sejauh timur dan barat. Itu jauh, itu diambil oleh Tuhan, dijauhkan daripada kita. Ini sebagai gambaran bagaimana Allah mengampuni dosa kita. Nah, dalam Kolose pasal 2 ayat 13, dia juga berkata demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan kata di sini. Ia mengampuni segala pelanggaran kita, berarti tidak ada sisanya. Dia mengampuni dan dia mengeluarkan, menghapuskan dosa kita, dan itu dijauhkan. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12. Dijauhkan dari kita, kita diampuni segala dosa, bukan hanya dosa sebelum kita percaya, tetapi dosa pun yang sampai sekarang yang terjadi dan kita lakukan dan yang akan datang.
Itu semua, itu Alkitab berkata, segala dosa kita telah diampuni. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dia berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Saudara dan saya, pada waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia, percaya bahwa Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit untuk dosa-dosa kita, kita dikuduskan. Kematiannya Tuhan Yesus Kristus, kematiannya itu Tuhan Yesus Kristus menghapuskan, darahnya menghapuskan segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita. Mungkin saudara-saudara akan berpikir, berarti bagaimana? Dosa kita kalau seandainya saya sekarang berarti enak saja kalau begitu. Saya bisa terus saja berdosa, hidup di dalam dosa. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8, di mana penulisnya di situ dia berkata, jangan anak-anakku, jangan menganggap inting didikan daripada Tuhan, karena siapa yang Dia kasihi, Dia akan menghajarnya, dan siapa yang Dia tidak menghajarnya berarti dia bukan anak. Allah itu sesudah kita percaya, Alkitab berkata, memberikan kita hak menjadi anak-anaknya. Kita juga akan dididik oleh Bapa surgawi kita kalau seandainya kita tidak hidup kudus di hadapan Allah. Nah, mungkin saudara-saudara akan berpikir, kira-kira didikan daripada Allah apa? Kalau Dia mendidik itu bagaimana saya bisa tahu? Nah, saudara-saudara, mungkin ada beberapa ayat-ayat yang saudara pasti sudah ingat ini. Dalam pertama Korintus pasal 5. Nah, pertama Korintus pasal 5, di mana Rasul Paulus menceritakan tentang kabar yang dia terima bahwa ada satu orang yang hidup berdosa. Dia tidur dengan mama tirinya. Dan Alkitab itu berkata, Rasul Paulus itu berkata, serahkanlah dia kepada iblis supaya tubuhnya itu akan binasa, tetapi dia akan selamat. Rohnya akan selamat. Dia akan dididik. Penyakit itu yang sebenarnya yang dimaksudnya di sini bahwa itu adalah penyakit, Tuhan akan membiarkan dia dihajar oleh iblis. Tubuhnya akan binasa. Maksudnya di situ dia akan kena penyakit sama dengan apa yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub. Nah, saudara-saudara juga bisa temukan dalam 1 Korintus pasal 11. Orang-orang yang tidak mengikuti cara yang benar untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Dia berkata, tidak sedikit di antara kamu yang lemah dan ada beberapa yang sudah mati. Ini adalah didikan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin tidak segala sesuatu, tidak misalnya kegagalan atau kematian atau penyakit yang saudara alami, tidak selalu itu adalah didikan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mendidik kita. Dosa kita yang kita lakukan sekarang itu tidak lagi akan diungkit karena kita telah mendapat pengampunan. Tidak lagi dibawa di pengadilan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah sebenarnya menanggung dosa itu. Telah kita diampuni. Dengan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, kita telah diampuni segala dosa kita. Berarti tidak pernah lagi akan diungkit dan tidak pernah akan disebutkan. Dan alasan yang lain, kalau kita berpikir, berarti apa sebenarnya alasan yang lain? Dalam Roma pasal 4, ayat 8, ada satu kata yang digunakan di sini sebenarnya dalam bahasa Inggris, yaitu impute, to impute. Ini dalam bahasa Indonesia, dikatakan dalam bahasa Indonesia. Roma pasal 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tidak diperhitungkan. Sebenarnya put into his account. Tidak diimpute. Tidak diperhitungkan. Sama dengan misalnya saya ada hutang. Kemudian ada orang berkata, tempatkan saja segala hutangnya di dalam account saya. Oke? Saya yang nanti akan tanggung. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan Tuhan Yesus Kristus.
Pada waktu Tuhan Yesus Kristus menanggung dosa kita, dosa saya dan dosa saudara sebenarnya itu ditempatkan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselihan saya, kebenaran saya yang Alkitab berkata sama dengan kain lara, yaitu kebenaran saya sama dengan kain lara, itu sebenarnya diganti dengan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya kita dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, bukan karena pekerjaan kita. Berarti saya sekarang, kalau Allah melihat saya, melayakkan saya menjadi anaknya, menjadi layak untuk masuk surga, sebenarnya bukan karena keselihan saya. Itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Siapa sebenarnya yang membuat saya layak di hadapan Tuhan? Kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, keselihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hasil dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, artinya sebenarnya kalau seandainya saya ditekankan bahwa nanti pada waktu kursi pengadilan Kristus akan ditayangkan kembali dosa saya dan saudara, itu sama dengan sebenarnya memperlihatkan kembali sebenarnya apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa. Sebenarnya siapa yang akan malu pada waktu itu? Bukan saya. Bukan saya, karena itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Dia yang menanggung di dalam tubuhnya, di dalam pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia berkata, kembali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya mendapat kesembuhan secara rohani karena bilur-bilur yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus secara fisik pada waktu Dia menanggung dosa saudara dan menanggung dosa saya. Bukan lagi itu sebenarnya dosa saya, bukan lagi menjadi dosa saya. Itu adalah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengambil keadaan kita, ketidaksalihan kita, dan kebenaran kita yang seperti kain lara, diganti, ditukarkan dengan kebenaran yang sempurna yang dikenakannya. Walaupun sehari-hari kita masih banyak kegagalan, banyak dosa, tetapi sebenarnya di hadapan Allah, saudara dan saya menjadi layak di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita. Kita menjadi layak karena kita mengenakan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya inilah yang membuat kita layak untuk menghadap Tuhan. Yang lain juga adalah alasan yang lain, seperti apa yang dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat 3, pasal 2 ayat 13. Titus pasal 2 ayat 13, yang mana dia berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sekali lagi saya akan membaca. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan kata di situ, penuh bahagia. Saudara-saudara, kalau seandainya dosa saudara dan dosa saya akan masih tetap diingat dan masih tetap akan ditunjukkan dan masih tetap akan ditayangkan pada waktu masa kekal, pada waktu kita menghadap untuk menerima pahala kita, berarti itu bukan penuh bahagia. Saudara dan saya, itu sesuatu saat di mana sangat menakutkan bagi saudara dan saya. Karena dosa kita akan ditayangkan kembali, bukan. Siapa yang ingin supaya seluruh dunia mengetahui dosa saudara dan saya?
ditayangkan pada waktu kursi pengadilan Kristus. Tidak. Itulah Alkitab berkata, pertemuan kita dengan Juru Selamat kita yang Maha Pengasih dan yang telah mati dan berkorban untuk kita, itu pertemuan dengan penuh bahagia di surga. Itu yang kita idam-idamkan, bahwa nanti kita bertemu dengan Juru Selamat kita yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita yang sangat mengasihi, yang telah menanggung dosa kita. Bukan sesuatu pertemuan yang sangat memalukan, tetapi suatu pertemuan yang penuh bahagia. Kita tidak perlu ditakut-takuti. Sebenarnya motivasi untuk melayani Tuhan bukan karena kita sangat takut, tetapi karena kita mengenal kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Rasul Paulus berkata, kasih Kristus yang menguasai kami. Kita mengasihi, kita melayani, kita hidup kudus di hadapan Tuhan karena saudara dan saya mengenal bagaimana Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Itulah sebenarnya yang paling besar, yang paling utama menjadi motivasi kita untuk hidup kudus dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati.